Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 8 dari Kota Depok bersama saya Siti Rahmatila dari SDN Duren 1003. Saya Fajar Hari Sulistyo, SMK Nasional Depok. Saya Ari Wicaksono dari SDN Sawangan 1. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Fajar. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Ya Pak Fajar, hari ini mau coaching guru ya? Oh iya Bu. Apa yang sudah disiapkan? Iya Bu, saya sudah mempersiapkan konkret penilaian yang terkait dengan masalah teman saya itu dalam hal ini ada Pak Ari Ya. yang mempunyai masalah terkait dengan siswanya. Siswanya dalam hal apa nih? Nah, permasalahannya adalah siswanya itu kedisiplinnya agak berkurang Bu ya. Kemarin sudah ada pembahasan. Kemarin sudah ada pembahasan, jadi perlu diingatkan lagi. Oke. Nanti izinkan saya untuk observasi ya. Oh silakan. Bapak dalam coaching guru Bapak yang akan saya nilai di sini dengan alur tirta, mendengarkan aktif, terus bagaimana Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan bobot dan juga memberdayakan coaching. Tidak lupa juga saya akan melihat prinsip coaching, bagaimana tentang kemitraannya, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya Pak Fajar ya, yang mau saya tanyakan dalam coaching nanti nih, apa yang bisa saya bantu untuk Bapak mengembangkan kompetensi yang mana? Dalam coaching nanti rencananya sih ada dua sebenarnya Bu ya. Di situ ada mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan bobot untuk menyelesaikan permasalahannya. Oke, jadi kompetensi yang Bapak ingin kembangkan, mendengarkan aktif dari coach dan memberikan pertanyaan berbobot. Iya betul. Mana nih yang lebih spesifik yang Bapak mau kembangkan? Dalam hal ini saya akan dititik fokuskan di memberikan pertanyaan berbobot. Jadi pertanyaan berbobot Iya, itu yang betul. ingin difokuskan ya. Terus kira-kira apa nih indikator ketercapaiannya? Indikatornya adalah Pak Ari nanti mudah-mudahan bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri terkait dengan siswa yang dihadapinya terkait dengan kedisiplinnya. Jadi indikator tercapainya seorang guru yang Bapak coaching itu bisa mencari solusi gitu ya? Betul. Gitu, oke Bapak, mungkin itu saja yang saya tanyakan. Untuk itu silakan Bapak melakukan coaching hari ini. Oke, Saya terima kasih. tunggu nanti setelahnya ya Pak. Oke, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam Pak Fajar. Gimana Pak kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Pak Fajar sehat juga? Alhamdulillah sehat. Tadi saya lihat tadi lagi sibuk Pak ya, lagi belajar ya anak-anak ya? Iya Pak, tadi baru pelajaran olahraga kelas 4 Bapak. Kelas 4 ya? Iya. Tapi udah selesai sekarang ya? Alhamdulillah udah selesai Pak. Berarti nggak ada masalahnya ya? Alhamdulillah Iya. untuk hari ini sih tidak ada masalah Pak. Ya saya dengar Bapak ada masalah gitu dengan anak-anaknya. Iya Pak, tentang ini Pak, tentang kedisiplinan Ya. anak untuk tidak memakai seragam Pak. Karena sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah dibuat, anak-anak itu semua harus memakai seragam olahraga komplit Pak dari atas sampai bawah. Nah, sebenarnya ada beberapa sudah 3 minggu ini anak yang sama Pak, setiap minggu diulang-ulang kembali tidak memakai seragam olahraga. Nah, yang pas pertama yang saya lakukan adalah pas restitusi pertama, tapi anak tersebut masih mengulang kembali Pak. Nah, saat minggu kemarin restitusi kembali, ternyata diulang lagi Pak, anak tersebut tidak memakai seragam. Nah, ini yang jadi permasalahan saya, apakah harus gimana lagi gitu Pak. Nah, tadi sebenarnya anak-anak sudah di restitusi Pak ya, beberapa kali, 2 sampai 3 kali, bahkan berkali-kali, tapi anaknya masih seperti itu. Nah, untuk menghadapi itu semua atau mencari solusinya, apakah Bapak sudah punya rencana atau perkiraan kedepannya seperti apa? Ya, rencana saya sih tetap yang pertama nanti minta izin ke Bapak Kepala Sekolah untuk memanggil orang tua Pak. Manggil orang tua siswa tersebut karena sudah 2 kali di restitusi terlalu mengulang kembali Bapak. Nah, selain nanti ke Bapak Kepala Sekolah sama izin ke guru kelasnya Bapak. Guru kelasnya nanti untuk berikan izin untuk memanggil orang tua anak tersebut Pak. Bagus tuh Pak, jadi ada langkah awal udah terasa, udah ada rencana ke depan, tahapan-tahapannya sudah berjalan baik. Nah,
ketika nanti sudah tercapai itu sudah berjalan. Nah kira-kira yang mau dikembangkan itu apa Pak? Nah untuk yang dikembangkan saya sih biasanya untuk kedisiplinan Pak, secara mandiri anak tersebut memakai seragam olahraga tanpa ada yang nyuruh, misalkan nanti di rumah pun yang nyiapin sendiri. Itu sih Pak yang kesadaran diri sendiri, karena sesuai dengan kesepakatan kelas yang telah dicapai, yang telah ini. Nah untuk mengimplementasikan hasil tadi, apakah perlu pendampingan khusus atau pelatihan-pelatihan itu Pak? Nah nanti seperti ini aja Pak, kalau saya ada rencana juga sih nanti saya lebih ini Pak, untuk pembelajarannya lebih dalam permainan Pak. Nanti untuk menarik anak supaya anak tersebut ada keinginan, wah ikut olahraga ternyata menyenangkan. Jadi kan ada daya tarik anak tersebut untuk mengikuti dengan memakai seragam olahraga. Seperti itu sih Pak. Perdengarannya bagus tuh Pak, kayaknya bisa diterapkan Pak. Nah itu untuk ke depan programnya apa Pak? Apakah hanya untuk Bapak sendiri atau nanti akan ditularkan ke teman-teman yang lain Pak? Ya kemungkinan nanti kalau memang permasalahan seperti ini kan pasti banyak Pak di kelas ya. Kalau bisa nanti sih berbagi Pak sama teman-teman bagaimana cara mengatasi kedisiplinan anak. Baik. Tapi mudah-mudahan apa yang Bapak harapkan dengan teman-teman bisa berjalan dengan baik Pak ya. Saya selaku pimpinan di sekolah ini sangat mendukung sekali Pak. Jadi mudah-mudahan dengan adanya program yang Bapak gulirkan tadi bisa menjadikan anak-anak kita lebih berdisiplin lagi. Jadi anak-anak menggunakan seragam itu bukan karena paksaan gitu, jadi dalam dirinya sendiri gitu ya. Ya. Dan sukses Pak, semangat ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Mungkin ada lagi Pak yang mau disampaikan Pak? Cukup itu aja sih Pak. Oke, mungkin juga itu, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu hadir menemui saya, mudah-mudahan bisa tercapai. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya baik Pak Fajar, bagaimana tadi dari hasil coaching hari ini dengan Pak Ari? Lancar atau gimana? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan lancar, dengan nyaman, dan juga tidak ada yang ditutup-tutupin, semua permasalahan disampaikan. Oh, semua disampaikan. Nah dari coaching tadi nih, apa saja yang sudah didapatkan pada coaching ini indikator ketercapaiannya menurut Bapak? Ya, setelah tadi mendengarkan apa yang disampaikan Pak Arif terkait dengan permasalahannya ya, alhamdulillah sudah ada titik temunya Bu ya. Jadi beliau itu sudah merencanakan suatu program ataupun istilahnya ya, harapan gitu ya, ataupun rencana ke depan itu seperti apa untuk merubah kedisiplinan anak-anak. Jadi tadi setelah di coaching, Pak Ari sudah menemukan solusinya tersendiri. Oke. Iya tadi ada beberapa catatan-catatan ya yang setelah saya observasi, Bapak sudah melakukan alur tirta, beberapa alur tirta, yaitu mengidentifikasi. Tadi Bapak sudah mengidentifikasi apa yang permasalahan dari Bapak Ari, terus sudah menggali apa nih rencananya. Pak Ari sudah mendapatkan solusi dan bagaimana tanggung jawab dari rencana tersebut. Tadi Bapak ingin mengembangkan tentang pertanyaan berbobot ya. Ya menurut saya justru alhamdulillah Bapak sudah melebihi itu. Bapak sudah mulai fokus, sudah memberikan pertanyaan berbobot, sudah mendengarkan aktif ya. Kalau menurut saya seperti itu. Dan juga ini ada catatan tadi di alur tirtanya itu menurut saya di bagian tujuannya ya Pak. Mungkin itu saja dari catatan saya. Nah untuk pertanyaan yang kedua, untuk kedepan seterusnya nih, ke depan setelah ini kompetensi apa lagi nih Bapak yang kira-kira ingin Bapak kembangkan setelah coaching hari ini? Ya setelah melihat hasil coaching tadi itu ya, karena tadi sudah tuntas ya, istilahnya sudah tuntas, nanti akan saya kembangkan lagi terkait dengan kompetensi kehadiran penunggu. Mungkin perlu ditingkatkan juga agar Bapak bisa lebih mendengarkan dan memberikan pertanyaan dengan kehadiran penunggu itu. Oke Bapak, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk Bapak. Terima kasih atas waktunya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam Pak Fajar. Gimana kabar Pak Ari? Alhamdulillah sehat Pak Fajar. Pak Fajar dari mana aja nih? Iya tadi dari sekolah-sekolah Pak, jadi ya mengawasi kinerja dari guru-guru, teman-teman guru sekolahnya. Ya
Ya. Tadi saya lihat Bapak ingin mengadakan ini ya, konseling atau observasi ke gurunya ya. Ada Iya. masalah apa ya? Betul Pak, kemarin sih Bu Siti ada kayak ini sih, ada curhat sedikit tentang ini untuk teman-teman, untuk metode pembelajarannya masih seperti yang lama, belum berubah. Berubah. Terus yang mau dikembangkan apa? Komunikasinya? Nanti tentang kehadiran penuh, sama salah satunya nanti ada pertanyaan yang berbobot Pak. Saya mau ingin kembangkan dari ketemu sama Bu Siti nanti. Kalau boleh tahu lebih spesifiknya ke mana dulu nih Pak, antara dua itu? Nanti saya lebih titik beratnya ke pertanyaan yang berbobot sih Pak. Terus setelah pertemuan nanti kira-kira tujuannya apa? Ya, Tercapainya, indikator tercapainya. ini berarti nanti untuk tercapainya Bu Siti nanti bisa menularkan bagaimana untuk mengajak teman-teman guru untuk supaya biar untuk mengajarnya lebih ke anak lagi Pak. Nah, selama ini kan hanya untuk ke anak itu kurang, hanya mengajar dengan cara ceramah, tidak ada aktif, tidak ada antar interaktif sama anak. Ya bagus Pak. Ya nanti mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik Pak. Apa yang diharapkan bisa tercapai. Nah kira-kira rencana kapan? Kemarin sih ada rencana untuk ketemuan sih sebentar lagi sih Pak. Oh, hari ini juga ya? Iya, hari ini. Jam berapa juga ada waktu nanti hari di sini. Boleh Pak, boleh. Oke, terima kasih Pak. Ya. Mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Pak Ari. Gimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah sehat, masih semangat Pak Ari. Oke, semangat. Kelihatannya hari ini lebih ceria ya. Ya, lebih ceria Pak Ari. Gimana untuk anak-anaknya? Anak-anak alhamdulillah semangat dalam belajar dan juga sangat antusias dalam pembelajaran. Sudah sampai mana nih untuk pembelajarannya Bu Siti? Pembelajaran saya Iya. dari materi saya hampir selesai Pak di pembelajaran kedua ini, tinggal metode pembelajaran yang di pembelajaran ketiga. Nah, kemarin kan Bu Siti sempat WA saya. Ya. Ada yang sedikit mau disampaikan. Iya, Pak. Gimana mau apa yang disampaikan? Gini Pak, sedikit curhat ya Pak ya. Ya, boleh. Gini mengenai rekan-rekan guru sih sebenarnya teman-teman di sekolah gitu. Yang saya lihat itu metode pembelajarannya kok gitu-gitu aja, maksudnya masih metode konvensional gitu loh Pak. Jadi Ya. ceramah lagi seperti itu. Sedangkan kan sekarang tuh media pembelajaran tuh sudah banyak ya. Ya, Sekarang juga zamannya IT gitu Pak. Itu yang saya rasakan, yang saya ingin bicarakan dengan Bapak hari ini. Tadi Ibu ingin tujuannya untuk mengubah guru-guru ini ya Bu ya? Iya, jadi tujuan saya sih ketemu sama Bapak nih biar ada solusi untuk kita sama-sama berubah gitu, mengembangkan potensi diri gitu, sesama guru rekan sejawat lah intinya gitu. Bagus lah, kalau ini Bu Siti udah ada pikiran untuk oke, ayo maju bersama gitu Maju ya. bersama. Karena untuk kebaikan sekolah juga. Ya, betul, Pak. Oke, dari yang Ibu tadi kan karena itu ada permasalahan untuk guru-guru masih ada pengajar yang ngajarnya seperti hanya ceramah atau apa. Nah, menurut Bu Siti bagaimana untuk biar guru-guru ini mulai mengekspor lagi dirinya sendiri, bukan tentang hanya ceramah atau apa, bagaimana Bu Siti? Kalau untuk mengekspor sih sebenarnya kita bisa dengan ini ya Pak, mentoring atau misalkan kita sama-sama belajar. Itu rencana saya ke depan sih itu. Karena kan kita memang di sini kan banyak juga guru-guru yang senior ya Pak ya, yang agak susah gitu, sulit untuk mengikuti perkembangan zaman. Mungkin kalau agar lebih nyaman, mungkin kita dengan metode mentoring ini, makanya saya datangi Bapak, mungkin Bapak setuju atau bagaimana gitu untuk perkembangan kita bersama gitu, mengikuti perkembangan zaman saat ini gitu Pak Ari. Ya, saya sangat setuju Bu, karena untuk ini demi mengembangkan potensi diri guru-guru semua untuk biar tidak seperti yang dahulu-dulu, untuk lebih maju lagi. Nah, dari situ Ibu, tahapan pertama yang sudah Ibu lakukan apa? Ya, tahapan pertama sih itu saya baru membantu teman-teman yang memang ada niatan nih ya, beberapa yang guru-guru muda gitu ya. Saya mau melakukan kolaborasi kepada teman-teman yang memang mampu di bidang IT. Ada beberapa teman, kita mau berkolaborasi bagaimana agar semuanya
semuanya merata, dapat mengikuti teknologi pada saat ini gitu. Minimal ini loh Pak, kalau sekarang kan ada banyak aplikasi-aplikasi kuis-kuis gitu kan, kuisis, dan ya minimal tuh guru itu bisa membuat video pembelajaran di PowerPoint lah, minimal seperti itu rencana saya dengan melakukan mentoring. Itu yang pertama yang baru terpikir gitu. Terus ada lagi Bu untuk yang itu lagi setelah mengajak guru-guru berkolaborasi, ada lagi nggak? Iya sebetulnya ada sih, mungkin kalau rencana selanjutnya ya yang mungkin mau koordinasi dengan kepala sekolah gitu, niatnya mengadakan webinar, tapi kan karena itu mungkin membutuhkan biaya, kita membutuhkan orang yang berkompeten di bidang itu. Jadi untuk tahapan pertama mungkin dengan mentoring aja dulu gitu ya Pak. Ya bagus, nanti saya dukung Bu, nanti ini nanti dikumpulkan guru-gurunya, nanti kita belajar bersama. Iya. Nah, itu lebih enak. Nah, ada lagi mungkin Bu yang akan disampaikan Bu? Tidak Pak, udah cukup. Jadi saya intinya ingin mendapatkan bagaimana sih solusinya gitu untuk kita bersama-sama merancang pembelajaran yang menarik untuk anak gitu, agar anak tidak bosan, kita juga guru-guru makin kekinian lah Bapak gitu, dengan metode pembelajaran zaman ini. Nanti ide Ibu udah luar biasa hebat, nanti untuk kemajuan juga teman-teman, mengajak kolaborasi teman-teman yang sudah misalnya pintar IT atau hebat IT, nanti kita ajak bareng-bareng untuk kemajuan sekolah. Oke. Ada lagi Bu yang mau disampaikan? Cukup Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh kembali ke kelas untuk mengajar lagi anak-anak biar lebih ceria lagi. Ya, makasih Pak Ari waktunya. Sama-sama. Ya. Gimana Pak tadi yang hasil konseling tadi? Alhamdulillah sih tadi sama Bu Siti sudah selesai. Ya. Bu Siti sudah mencurhatnya semua udah dikeluarkan. Semua ya unek-uneknya selama ini yang dirasakan Bu Siti di sini. Jadi dengan Bu Siti dengan enjoynya Pak. Jadi dengan demikian dia bisa mengeluarkan semua yang selama ini menjadi keresahannya dia gitu ya. Betul Pak. Terhadap dengan teman-teman sejawatnya seperti apa gitu ya. Iya, betul. Terus hasil dari coaching tadi, percakapan tadi, indikatornya apa Pak? Yang tercapai? Nah tadi tercapainya Bu Siti kan awalnya pengennya mengubah guru-guru metode yang sebelumnya hanya konvensional seperti hanya ceramah, metode ceramah. Nah, Bu Siti pengennya mengubah guru-guru untuk gaya belajarnya untuk anak, tapi ada seperti sentuhan-sentuhan medianya, nanti mungkin paling nggak PowerPoint atau apa ditayangkan di Infofus gitu sih Pak. Nah, tadi kan sudah berhasil nih Pak, ceritanya sudah berhasil nih, Bapak telah coach tadi ke staff Bapak. Nah, rencana ke depan apalagi Pak yang mau dikembangkan Pak selain itu? Untuk itu selain itu sih tentang Bu Sitinya akan lebih memajukan, karena ada tadi sih rencana Bu Siti lagi akan mau mengundang ini lebih orang yang ahli lagi untuk dalam bidang IT. Jadi untuk guru-guru ada seperti webinar Pak. Webinar yang akan mau dilakukan. Nah ini tadi kerjasama kolaborasi dengan saya, bagaimana enaknya kalau mau mengundang atau gimana dengan, karena kebutuhan dengan anggaran Bapak. Dia itu memang rencana yang luar biasa, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Iya. Tadi saya perhatikan dari percakapan Bapak itu ada beberapa catatan yang sempat kami rekam nih, sempat kami coret-coret. Iya. Nah, ternyata Bapak sudah menerapkan alur kita Pak, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan. Nah, nanti ke depan mungkin tinggal dipertahankan dan dikembangkan lagi Pak. Baik Pak. Mungkin itu Pak. Terima kasih Bapak sudah menyelesaikan permasalahan staf Bapak, kemudian akan disampaikan ke yang lain, mudah-mudahan bisa berhasil. Amin Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Pak Ari. Nah, gimana nih kabarnya Bu Siti? Alhamdulillah hari ini baik, luar biasa. Kelihatannya tadi saya lihat jalan-jalan ke kelas-kelas, guru-gurunya luar biasa nih. Iya, alhamdulillah guru-gurunya di sini semangat dalam mengajar. Nah, berarti ini Bu Siti memang udah hebat ini untuk mengelola guru-guru. Insya Allah Pak. Nah, saya dengar-dengar kemarin ada salah satu guru ibu yang Pak Fajar ya kalau nggak salah. Betul. Itu ada mau yang disampaikan di Pak Fajar ke ibu itu? Iya, kemarin sih ketemu sekilas Pak Fajar cerita tentang Bu, anak-anak kok bosan ya di kelas gitu. Ada permasalahan di anak-anak, ada yang merasa bosan dengan pembelajarannya gitu.
Sekilas aja sih, cuma kita belum menggali lagi apa sebenarnya permasalahannya. Nah, sebelum ketemu, apakah Ibu sudah menyiapkan kayak rubrik penilaian ke Pak Fajar belum? Ya dalam nanti saya coaching saya sudah menyiapkan rubrik penilaian untuk Bapak Fajar. Berarti kalau sudah menyiapkan enak Bu nanti berjalannya. Jadi Pak Fajar menyampaikan dengan enak, nanti Ibu juga bisa memberikan solusi-solusi juga enak lah. Dari yang Ibu ingin bantu untuk mengembangkan apa yang kalau ketemu Pak Fajar mau apa yang dikembangkan Pak Fajar? Kalau saya sih ingin mengembangkan kemampuan diri saya dulu dalam coaching nanti, yaitu bagaimana saya mendengarkan Pak Fajar secara aktif dan juga menghadirkan diri saya secara penuh, dan saya ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar Pak Fajar nanti bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya. Nah, dari yang tadi ingin kompetisi yang ingin dicapai, lebih apa mana yang Ibu lebih pengen kembangkan dari Pak Fajar ini? Yang saya ingin kembangkan sih dari kompetensi yang tadi itu, mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot untuk Pak Fajar. Luar biasa ini. Ya semoga tercapai Bapak. Kalau kepala sekolahnya biasa luar biasa mah nanti guru-gurunya Insya Allah masih tahap akan belajar semakin. Bapak. Terus dari tadi kompetensi, terus mana yang Ibu lebih fokuskan, lebih yang ingin ditonjolkan, apa indikator yang Ibu pengen capai dari proses coaching nanti yang ingin saya capai, indikatornya tentang ketercapaian itu ya bagaimana nanti Pak Fajar bisa mendapatkan solusi dari percakapan kita nanti gitu. Jadi saya hanya menggali kira-kira apa permasalahannya, terus bagaimana dia bisa menggali sendiri apa nih yang harus dia lakukan gitu. Saya hanya membantu dari pertanyaan-pertanyaan saya nanti. Nah, baik Bu, nanti semoga berjalan dengan lancar. Amin, semoga. Kira-kira kapan ini Bu bisa ketemu Pak Fajar? Niatnya hari ini. Oh, hari ini juga. Oh, berarti saya bisa mendampingi juga. Iya, Izin ya Bu ya nanti bersama ini. Alhamdulillah kalau memang sehari ini Bapak juga berkesempatan. Baik. Semoga nanti berjalan lancar ya Bu ya. Ya, assalamualaikum Pak Fajar. Waalaikumsalam. Gimana tadi di kelas udah kondusif anak-anak? Alhamdulillah Bu, tadi masih separuh jalan ya tadi. Kebetulan juga sudah saya kasih tugas anak-anak. Ya, kan masih terkondisikan. Kemarin kan sudah bicara ada yang mau disampaikan nih, baru iya. jelas. Kira-kira apa sih yang mau disampaikan Pak Fajar nih hari ini? Iya. Jadi gini Bu ya, saya tuh kadang-kadang berpikir gitu ya, heran gitu ya terhadap anak didik saya atau siswa saya, karena memang jam pelajaran saya itu kan panjang Bu ya, dari pagi sampai siang. Nah, kadang-kadang waktu pembelajaran teori itu anak-anak tuh sebenarnya ada yang bosan gitu kan, tapi memang ada beberapa yang serius sih Bu, ada yang fokus, tapi ada beberapa siswa yang masih gak fokus gitu. Jadi yang tadi saya tangkap selama pembelajaran Pak Fajar itu ada sebagian anak yang kurang antusias ya. Betul, Jadi ya. Oke Pak Fajar, kita nih waktu kita kan singkat ya, nggak terlalu banyak Bu. kali karena Bapak nanti mau masuk kembali. Kira-kira dari percakapan ini apa yang ingin Bapak dapatkan? Ini dari permasalahan saya sendiri itu kan dengan adanya anak yang tidak fokus atau yang tidak konsentrasi dan malas-malas itu kadang itu mengganggu temannya Bu. Jadi saya harapkan dengan pertemuan itu mungkin Ibu ada hal yang bisa saya terapkan atau bisa saya kerjakan supaya siswa itu kondusif dari awal pelajaran sampai terakhir. Jadi Bapak berharap ada solusi nanti setelah kita ngobrol-ngobrol. Ya Bapak tadi kan Bapak bilang itu anak ada yang kurang semangat, ada juga beberapa. Jadi kan kalau saya garis bawahi mungkin ya, ini terkait dengan mungkin metodenya ya atau seperti apa ya. Kalau saya tahu selama ini Bapak sudah menerapkan metode pembelajaran di kelas seperti apa gitu? Jadi gini, sebenarnya saya sudah menerapkan beberapa metode. Memang kita sambil mencari-cari nih celahnya seperti apa. Contohnya misalkan kita juga sudah interaktif, kita sudah menggunakan visual, pakai video segala macam, fokus segala macam. Tetap aja masih ada beberapa siswa yang masih tidak fokus. Bahkan
sudah kita lakukan game-game juga, Bu. Tetap aja anak-anak. Sejauh ini yang Bapak sudah lakukan nih untuk mencoba anak-anak antusias, sebagian besar lah mungkin gitu, dari berapa persen, paling hanya 2% yang enggak terlalu bersemangat. Secara keseluruhan gitu, lebih berhasilnya dalam metode apa nih biasanya yang langkah-langkah Bapak yang sudah pernah Bapak lakukan gitu? Ya, yang sudah pernah berhasil. Yang sudah berhasil. Memang pernah saya menerapkan model diskusi, Bu ya. Diskusi itu sudah saya terapkan juga. Kita misalkan melemparkan sebuah permasalahan. Nah, di situ saya membentuk beberapa kelompok kecil dari siswa. Dari 10 kita bagi 5 atau lebihnya aja untuk membahas itu. Tapi ya sahirannya kalau masih ada. Oh gitu, jadi Bapak sudah pernah melakukan usaha membentuk kelompok diskusi yang kecil dan yang besar gitu. Tapi sudah itu lebih baik ya? Itu udah penerapannya lebih baik menurut Pak Fajar ya? Yeah. Ada perubahan sedikit ya. Nah sekarang rencana Pak Fajar nih dari anak-anak itu yang sesuai kebutuhannya mungkin gitu, agar anak-anak itu lebih semangat, antusias. Rencana Pak Fajar itu kedepannya seperti apa? Ada nggak langkah-langkah? Sebenarnya sih ada, Bu. Saya jadi kepikiran ya. Kan waktu belajar itu kan anak-anak kadang-kadang nyuri-nyuri waktu ya, main HP. Kadang-kadang dia nunggu pada kita lagi belajar. Kan membuat fokus teman-temannya jadi berantakan. Nah, saya tuh berencana punya pikiran nih, punya gagasan bagaimana kalau kita memanfaatkan HP tersebut. Jadi mereka nggak harus sembunyi-sembunyi main, malah kita buka semua. Nah, kan saya dengar-dengar juga banyak platform tentang belajar tuh, Bu. Mungkin kalau kita terapkan pasti akan berhasil. Oh, tadi kan Bapak jadi sudah mengetahui sendiri, anak-anak bosan, anak-anak sering main HP ngumpet-ngumpet. Jadi rencana Bapak bagaimana nih kalau memang dari umpet-umpet, rencana Bapak itu dari HP yang diumpetin, Bapak kembangkan saja dari HP itu ya. Betul, jadi ya. digunakan sebagai media gitu. Betul. Ya Pak. Oh, menurut saya bagus sekali itu ya Pak. Rencana dari pembelajaran melalui HP itu kira-kira apa ya Pak, kalau boleh saya tahu, misalkan apa gitu medianya, pembelajaran seperti apa gitu. Iya, kalau di HP itu media pembelajaran sangat banyak sebenarnya. Ada Merdeka Belajar juga ada. Kemudian yang saya cukup menarik itu yang model kuisis. Kuisis itu kalau itu kan sangat menarik tuh, kalau dia sedang mengerjakan tuh lebih interaktif gitu kan. Iya, dia menjawab itu sambil bermain kan, main HP menjawab, hasilnya kelihatan. Setelah itu kita tampilkan tuh lebih seru ya. Lebih seru, jadi lebih asik gitu melihatnya. Oh, jadi yang saya tangkap tadi rencana Bapak adalah menggunakan media HP. Oke. Nah, dari rencana yang tadi Bapak sudah kembangkan nih, yang Bapak sudah terpikirkan, kira-kira kapan yang akan diaplikasikan? Untuk mengaplikasikan atau implementasikan sebenarnya butuh beberapa waktu ya, karena memang mungkin saya perlu pendalaman dulu terkait dengan itu, walaupun saya basicnya nggak ada istilahnya, nggak punya, tapi kan perlu ada pendalaman lagi terkait dengan itu. Nah, rencananya memang sambil berjalan ya, mungkin mulai bulan depan atau minggu depan atau mulai depan. Oke, Pak Fajar. Tadi sudah Pak Fajar sudah mendapatkan ya apa identifikasinya dan apa rencana Pak Fajar. Nah, dari perbincangan kita yang singkat ini nih, sekarang bagaimana perasaan Pak Fajar nih? Apa yang Bapak dapatkan dengan perbincangan kita hari ini? Alhamdulillah, Bu. Dengan adanya perbincangan ini saya menjadi lebih pede lagi gitu kan, lebih bersemangat. Ternyata ini mungkin dengan ada dukungan dari Ibu Kepala Sekolah itu lebih luar biasa, Bu, dorongan yang luar biasa. Ya, Pak Fajar, jadi insya Allah minggu depan ya mulai dilakukan ya. Ya, semangat Pak Fajar, semoga terrealisasikan. Saya tunggu hasilnya. Oke, Bu Siti. Ya, Pak. Tadi asik kelihatannya ngobrol sama Pak Fajar nih. Pak Fajarnya juga kayaknya lebih plong gitu. Iya, tadi saya sempat dengar percakapannya ini asik ya, jadi biar bisa permasalahan yang ada di Pak Fajar biar selesai. Dukungan kepala sekolah memang luar biasa. Alhamdulillah. Nah, dari tadi percakapan yang tadi sudah Ibu lakukan, apa saja yang ingin didapat yang terkait indikator pencapaian yang tadi itu? Indikator yang sudah dicapai sih tadi alhamdulillah sesuai dengan rencana. Pak Fajar sudah dapat mencari solusi sendiri ya tadi. Ternyata yang
Pak Fajar keluhkan itu tentang kurang semangatnya semangat anak-anak dalam kelas, dan ternyata Pak Fajar juga sudah mengetahui solusinya dari gadget itu. Anak-anak sekarang sudah tidak bisa lepas dari gadget, makanya dia menggunakan media gadget ini. Ya betul, sekarang kita tidak bisa untuk mencegah anak bermain HP sekarang lah. Jadi dimanfaatkan. Ya dimanfaatin, benar luar biasa ini gurunya Bu Siti ini mah bisa ada ide-ide seperti itu. Ya. Nah dari tadi juga untuk kedepannya kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan dari Pak Fajar nih dan lebih lagi? Kalau kompetensi dari Pak Fajar sendiri ya kompetensi sebagai guru ya, pedagogik ya, biar mengembangkan media-media pembelajaran yang sesuai dengan materi gitu tentunya. Dan untuk saya sendiri selaku kepala sekolah yang meng-coaching, kemampuan dalam coaching saya mungkin yang saya ingin kembangkan itu adalah bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk coaching saya, agar mereka sendiri itu dapat menggali sendiri tentang apa yang harus mereka lakukan, yang dari masalah-masalah keresahan-keresahan mereka gitu Pak. Ya bagus lah, Siti bisa memantik dengan pertanyaan-pertanyaan itu sehingga guru-guru Ibu bisa dengan mengeluarkan ide-ide yang muncul, kreatifnya akan keluar lah. Nah, izin juga ya Bu ya, tadi setelah saya observasi ternyata ada beberapa catatan-catatan. Ya. Yang pertama tentang Ibu juga sudah menerapkan untuk supervisinya, kan ada supervisi ada beberapa alur. Nah, tadi yang saya pakai adalah alur tirta. Tadi Ibu sudah sesuai yang dengan alur tirtanya. Di situ sudah ada identifikasi masalahnya, Ibu sudah menggali gimana Pak Fajar. Oh, permasalahan apa yang Pak Fajar alami dong di situ menggalinya, dan tujuan ya, Pak Fajar sudah tercapai, ketemu Ibu apa, dan sama setelah tujuan Pak Fajar digali dengan Ibu dengan pemantik, rencana apa yang Pak Fajar lakukan itu sudah ada di situ, Ibu sudah menerapkan di situ. Dan terakhir ini yang alur tirta tentang tanggung jawab Pak Fajar, bagaimana cara untuk anak tersebut biar lebih menarik lagi di situ. Luar biasa, Pak Fajar juga luar biasa. Itu aja sih Bu untuk observasi kali ini. Semoga kedepannya sekolah ini lebih maju kita. Terima kasih banyak juga sudah mengobservasi kegiatan hari ini ya Pak. Ya. Sampai jumpa kedepannya ya Bu. Iya, sampai jumpa. Ya itu aja ya Bu ya. Mohon pamit. Ya. Assalamualaikum. Demikian tugas demonstrasi kontekstual dari kami. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.